bau yang faul baik man qaulu ghair. Apa yang bermanfaat ya bagi mayit yang kita nggak boleh lakukan dan boleh kita lakukan, dan apa yang mesti kita ucapkan kepada mayit. Ajma'ul ulama ya, kebanyakan daripada ulama ala anid doa lil amwat, bahwasanya mengirim doa untuk orang yang telah meninggal, dan fa'uhum wa yasluhum, dan bermanfaat bagi si mayit dan juga sampai kepada mayitnya itu ya. Jadi kalau kita mengirim doa kepada orang yang telah meninggal dunia, baik itu orang yang terdekat dengan kita maupun orang lain sekalipun ya, masih saudara kita, yang penting dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, itu nyampe kepada, jadi ijma para ulama itu nyampe katanya. Jadi bagian besar daripada ulama bilang nyampe. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim, ini dalilnya ya. Jadi mereka yang menganggap nyampe, ini dalilnya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang min ba'dihim, daripada duluan ya, setelah kamu ya, yaquluna rabbana ghfir lana, dikatakan kepada mereka ya, orang-orang yang sekarang nih mengatakan kepada orang-orang yang udah lalu, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang udah lebih dulu menyatakan imannya daripada kami. Berarti saudaranya udah wafat duluan. Orang saudaranya kakek kita, bapak kita, abah kita, umi kita, nenek kita, semuanya paman cing kita yang udah wafat tapi mereka dalam keadaan beriman, maka didoakan oleh orang-orang mukmin ini, sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ghairu dzalika minal ayatil mashhurah, bimaknaha, banyak lagi daripada ayat yang masyhur ya, yang memaknai daripada bahwa dikirimnya doa kepada orang lain, hatta itu sekalipun orang itu telah meninggal, nyampe. Jadi nggak ada perkara nggak nyampe. Adapun yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW itu selalu berdoa ya, bila mana beliau datang ke Baqi itu apa? Baqi itu kuburan ya, atau melewati Baqi, beliau Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma ghfir li ahli Baqi'il Gharqad, ya Allah berikanlah ampunan bagi ahli atau bagi orang penduduk ya, bagi penduduk Baqi'il Gharqad, kuburan Gharqad. Jadi misalnya kalau kita lewat karet ya, Allahumma ghfir li ahli Baqi'il karet. Ada tensinya Pak Haji? Tensi. Kalau nggak usah disebutin ya. Allahumma ghfir li ahlihi fi hadzal baqi. Fi hadzal baqi. Atau Allahumma ghfir li ahlil kubur. Boleh gitu ya. Jadi kita mendoakan kepada orang-orang yang, jadi ente kalau lewat kuburan jangan lewat aja. Terlebih kuburan ulama, berhenti dulu walaupun kuburan ulamanya di sono. Gitu. Misalnya kuburan ulamanya ada di Andita, ente berhenti di sini. Kan masuk gang ya. Ente berhenti. Kirim dulu Al-Fatihah. Baru ente jalan lagi. Begitu ya. Jadi kalau sempat ente mampir. Tapi kan orang kan kadang-kadang tuh buru-buru ya. Buru-buru gitu. Yang penting ente berhenti, itu namanya apa? Adab. Adab itu ada ilmu nggak? Ada. Ilmu itu lebih tinggi mana dari sama adab? Ada. Kenapa? Contohnya gimana? Contohnya begini. Ente kan udah pernah belajar sholat nih.
ya. Pada bisa tahu cara wudhunya, cara sholatnya, bacaannya, takbirnya tahu, ya semuanya tahu. Bahkan sampai dari mulai takbiratul ihram sampai salam kita tahu lah. Ya, insya Allah benar sholatnya. Ya, karena kita orang yang beriman nggak boleh bilang pasti, nggak, jangan. Karena urusan kita serahkan kepada Allah. Kita hanya berusaha menjalankan daripada perintah Allah dan menjauhi larangan. Begini, terus ente udah ngerti sholat, udah pernah ngambil wudhu, terus aneh suruh gini, Dian, ngambil sholat, gitu kan. Lalu Dian bilang, enggak, Pak Haji aja. Padahal tahu Dian bisa, Dian punya ilmunya, namun dikarenakan tawadu, dikarenakan adab, nggak mau. Kenapa? Ya, karena tadi adab lebih tinggi daripada ilmu. Walaupun dia lulusan pesantren, walaupun dia udah sampai LC lah, ya gitu kan. Jangan tadi. Nah, daripada hal yang demikian juga kepada guru-guru ngaji kita yang ngajarin alif, ba, ta, sa. Kalau kita tahu bahwa guru itu, ya maaf, bukan ini ya, bukan mengecilkan ini, maaf. Kadang-kadang kan suka ada yang kurang fasih juga ya, maksudnya kita belajar alif bata tetap sama beliau. Tadi kan kadang-kadang ketika ente udah belajar di mana, ternyata yang diajarin agak kurang benar lagi. Kalau ente tahu bahwa ini guru bener, silakan, walaupun dia ngajarin alif bata. Ya, karena dia yang memperkenalkan. Padahal ente udah LC, udah sekolah di sekalipun ente sekolah di Yerusalem, ya enggak lah. Sekalipun ente sekolah di Al-Azhar, ya sekolah di manapun yang lebih tinggi, jenjang kuliahan S3 sekalipun, kalau ada itu silakan guru. Gitu. Itu namanya ada. Lalu lebih tinggi mana? Adab dan ketaatan. Taat sama Allah atau adab? Taat sama guru atau adab? Dan itu adab etika sebenarnya. Lebih tinggi adab. Kenapa? Tadi ente ada suruh yang sesuatu, tapi ente nggak nurut. Kan berarti nggak taat. Iya. Nah, lebih dulu ada. Jadi taat itu nggak harus selalu dilaksanakan ketika berbenturan dengan adab. Begitu. Makanya kalau itu kita adab dulu, ya, walaupun penumpang belakang ngoceh apa sih? Gitu. Cara Fatihah doang. Gitu. Tapi ente kalau lagi bawa penumpang juga jangan. Misalnya lagi ngojol, mau mobil, tidur, kenapa Pak? Kenapa Mas? Aduh, nanti ambil jalan aja gitu. Ya, kita berarti selalu dimakan gitu. Sambil jalan, nggak apa-apa. Jangan berhenti dulu. Udah gitu lebih macet lagi. Nah, itu parah itu. Berarti ilmunya nggak kepake. Gitu. Berarti ilmunya nggak kepake. Lanjut ya. Jadi kalau kita ngirim doa itu buat si mayit, nyampaikan siapapun mayitnya pasti nyampe karena dia orang yang beriman. Itu pendapat dari bahagian daripada ulama. Ya, ada pula bagian dari ulama yang enggak menyatakan demikian, artinya tidak sampai, yaitu Al-Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, ya, mazhab kita. Tapi daripada murid-murid beliau itu sampai, ya. Al-Imamul daripada murid beliau sendiri, ya, Al-Imamul Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan mazhab Hambali bilang nyampe, ya, banyak yang bilang nyampe daripada kalau gurunya, ya. Seperti saya bilang nggak nyampe, ente bilang nyampe, ente boleh bilang bertentangan dengan aneh kalau antum benar-benar punya ilmunya. Gitu. Jadi jangan sembarangan nentang aja. Kalau punya ilmunya, nentang nggak karuan ya. Gitu. Jadi kalau kita di sini, walaupun kita bermazhab Al-Imam Syafi'i, ya,
kita sebagaimana guru-guru kita bahwa kita ngirim doa, ya, kita hadiahkan apapun daripada kebaikan itu nyampe, ya, insya Allah. Makanya kalau antum di sini dijelaskan wal ihtiyar ayyakula kira ba'da fariqah, kalau kamu selesai membaca daripada Al-Quran atau selesai daripada baca wirid atau membaca daripada apapun yang kalian kebajikan atau melakukan apapun yang mendatangkan ridhonya Allah SWT, mendatangkan kebajikan, kebaikan, dibalas kebaikan dari Allah SWT, maka ucapkan Allahumma ausil sawaba ma qara'atahu ila fulan. Ini kalau kita membaca Al-Quran, ya, kita harus baca Al-Quran tadi seperti tadi kita baca ayat-ayat, ya, maka kita ucapkan Allahumma ausil sawaba ma qara'atahu ila fulan. Fulan itu siapa? Misalnya ila bapak, ila abi, ya, ila umi, atau ila siapa yang udah meninggal teman kita atau siapa guru kita. Artinya gini, ya Allah, ausil, sampaikan sawabama qira'atahu, apa kebajikan apapun yang kau berikan kepadaku semasa aku membaca yang tadi, membaca Al-Quran kah, membaca salawat kah, ya, ila fulan, kepada si fulan. Jadi pahalanya disampaikan juga kepada fulan. Kurang dong kagak, ya. Kalau ente dapat 100, ente dapat fulan juga dapat 100, nggak dikurangin semuanya. Jadi kita nggak akan rugi. Kalau kita sedekah sebagaimana yang pernah Anda utarakan dulu, kalau kita sedekah punya duit 1.000, ya Allah sampaikan juga buat ayah saya. Bahasa Indonesia aja dalam hati, ya Allah sampaikan juga buat ayah saya, buat ibu saya. Walaupun mereka masih hidup, walaupun mereka telah tiada, sampai. Jadi ente nggak pelit. Ente juga ini, nah ini yang namanya ngasih sedikit cabangnya banyak, gitu. Ya masa ente pelit sama orang. Aduh, pak saya tadi ngomelin saya, nggak jadi, ya masih Allah, ente dilahirin sama sakit. Bapak saya tadi, wah tadi saya diomelin, diusir, ya gara-gara kenapa ya, bolos sekolah, ya. Jangan, ibu kita, bapak kita kirimin semua, ya. Apalagi semuanya, makanya gini, ya Allah, kalau aja ini bermanfaat dan mendatangkan kebaikan, maka berikan kepada ibu saya, kepada adik kakak saya, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, semua lah. Perkara ente dengan perkara itu, insya Allah nurnya Allah datang kepada antum. Karena kan apa? Hati antum lapang. Kenapa lapang? Itu buktinya antum bahaya sama kaum muslimin muslimat. Sampai segitu aja pahalanya antum mau kasih semua. Buat orang muslim yang udah mati dikasih karena perkara antum ngasih 1.000 doang. Berarti antum hatinya bercahaya, siap menerima cahaya Allah. Insya Allah perkara perjalanan hidup baik. Gitu. Ya paham ya. Jadi kalau kita apapun, melakukan apapun, habis sholat juga gitu, ya Allah sampaikan. Kalau ada kebaikan daripada amal ibadahku tadi, ya sholat tadi, maka sampaikan juga kepada orang tua saya. Makanya kalau habis sholat itu kan selalu jangan, ya orang bilang Allahumma lantas jalan nih, enggak, jangan Allah. Makanya awalan itu sebagaimana ulama kita setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, 3 kali baca itu. Jadi kita kasih semuanya ampunan. Ente udah dapat ampunan dari sholat itu, ya mohon lagi ampunan kepada Allah. Ya Allah kasih deh buat ibu bapak saya, buat seluruh orang-orang yang bertanggung jawab, yang mempunyai kewajiban beban kepada saya, yaitu yang orang-orang yang pernah saya cela, orang-orang yang pernah saya hina, orang-orang yang pernah saya sakiti, kasih kepada mereka. Insya Allah kalau antum kasih gitu di akhir nanti, ketika mereka menuntut kamu, menuntut kita semua, ya Allah ini pernah menghina saya, pernah menjolimi saya, tapi dia kasih pahala buat aku, kasih kebaikan buat aku, gimana? Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil.
nggak akan ada satupun yang tertutup oleh Allah, baik itu keburukan sekalipun maupun kebaikan, terutama kebaikan kita, apalagi Allah buka semuanya. Waraina fi Sahih Bukhari wa Muslim, diriwayatkan daripada Sahih Bukhari wal Muslim an Anas radhiyallahu an, daripada sahabat Anas radhiyallahu an. Qala mari bi janazah, berkata beliau Sayyidina Anas radhiyallahu an, maru bi janazah, itu melewati daripada lewat jenazah, jadi gitu. Dia lagi duduk lewat jenazah nih, duduknya sama baginda Rasulullah SAW, duduk rame-rame, ya. Lewat jenazah digotong gitu kan. Dulu nggak ada ambulan, nggak ada dulu, apalagi nggak ada, ya. Paling suara kuda atau onta, ya. Itu juga jalannya pelan. Dan suara iringan-iringan yang sebagaimana yang diajarkan kalau kita buat mayat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, ya, atau pujian-pujian lain. Maka ketika duduk itu lewat jenazah, fasanu alaihi khaira, maka jemaah yang di situ tuh, yang duduk bersama Rasulullah bilang, dipuji tuh jemaah, ini orang baik. Orang baik gitu. Kalau Nabi SAW, maka ketika sahabatnya pada muji si mayat ini, khair gitu kan. Kalau kita kan gitu ya, khair. Maka Rasulullah berkata wajabat. Wajabat itu artinya wajib atas itu, harus atas dia, kudu atas dia, mesti atas dia, si mayat maksudnya. Lalu sebelum baru di akhir, lalu lewat lagi yang lain ini, rupanya nggak satu mayat doang, ada dua mayat lagi setelah yang tadi berlalu, lewat lagi, ya. Fasnau alaiya syarran, maka tadi sahabat yang tadi lagi duduk bilang syarran, jelek, buruk katanya gitu. Kalau Nabi wajabat, Nabi bilang wajabat juga. Baik dibilang wajabat. Buruk, sahabat bilang buruk, wajabat juga. Harus, yang tadi harus, sekarang harus juga. Faqala Umar bin Khattab, maka bertanyalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rupanya Sayyidina Umar bingung nih. Yang baik dibilang wajabat, yang buruk dibilang wajabat juga. Berkata, nanya Sayyidina Umar, "Ma wajabat?" Maksudnya apa wajabat? Gitu, maksudnya kira-kira kalau bahasa kita gitu ya. Wajabat apa nih maksudnya ya? Maka berkata baginda, hadas nantaitum alaihi khaira, ketika kalian mengucapkan kepada si mayat itu khair, ya, fawajabat lahul jannah, maka wajib atas si mayat itu masuk surga. Wajib atas si mayat itu masuk surga. Wahadatna taitum alaihi syarra, maka ketika engkau kalian mengucapkan syarra kepada si mayat, jelek buruk pada si mayat, ya, fawajabat lahun nar, maka wajib, kudu, mesti, harus mayat itu masuk neraka. Nah, hati-hati, makanya nih sholat tuh hati-hati tuh. Itu mentah-mentah musuh gue. Bilang syaron. Wah gitu. Dia lo hati-hati lu cari mobil itu. Syaron. Syar maksudnya syaron. Antum, kata Rasulullah, antum syuhada Allah fil ard, karena kalian semua itu adalah saksinya Allah di bumi. Tuh, saksinya Allah di bumi. Lanjutkan dulu.
Walaupun Sahih Bukhari an Abil Aswad, daripada sahabat Abil Aswad, berkata beliau, qadamtul Madinah fajalasat ila Umar bin Khattab. Beliau nih Sayyidina Aswad baru saja tiba di Madinah, lalu duduk bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Kamaratu biha jenazah, maka lewat jenazah. Padahal Sayyidina Umar tadi pernah duduk bersama Rasulullah lewat jenazah juga. Nah ini rupanya orang Sayyidina Abil Aswad ini nggak ada di dalam yang tadi tuh ya. Jadi beliau nggak tahu. Lewat nih, Rasulullah rupanya udah meninggal. Dan Sayyidina Umar udah jadi khalifah. Ya, udah jadi khalifah. Maka lewat jenazah itu, Fausni ala sohibiha khair. Maka tadi orang yang berkumpul bersama Sayyidina Umar ini berkata kepada si mayit itu, khair, baik. Yang tadi seperti tadi. Faqala Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar berkata wajabat. Lalu summa rabi akhar, maka lewat lagi yang lainnya sama dikatakan lain khair. Yang kedua lewat tadi jemaah yang tadi apa sahabat-sahabat tadi yang duduk bersama Sayyidina Umar berkata khair juga. Khair lagi. Dua mayat. Kalau tadi Rasulullah 1, 2, yang satu baik, yang satu buruk gitu ya. Sahabat yang bilang, Rasulullah enggak. Rasulullah cuma bilang wajabat ya. Nah Sayyidina Umar juga bilang wajabat gitu. Yang kedua. Lalu sebelum baru bisa selesai, lalu lewat lagi yang ketiga nih mayat kawan. Ada 3, satu hari 3 yang meninggal. Ya. Menurut dia ala soibiha syarra. Maka para sahabat yang tadi mengatakan kepada si mayat itu buruk, syar. Tadi kalau baik khair, kalau buruk syar. Makanya kalau kita bilang min syarri ma khalaq, min daripada syarri kejahatan, ma khalaq yang diciptakan. Min syarril waswasil khannas ya, daripada kejahatan yang membuat kita was-was. Gitu. Syar itu buruk, jahat. Maka Sayyidina Umar berkata wajabat. Nah, berarti ada 3 mayat. Yang kedua baik, dikatakan baik. Yang ketiga dikatakan buruk. Kalau Abul Aswad, maka Abul Aswad ini berkata sama kayak Sayyidina Umar tadi. Wama wajabat. Apa maksudnya wajabat tadi? Ya Amirul Mukminin. Nah, berarti Sayyidina Umar udah jadi Amirul Mukminin, udah jadi khalifah. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar juga sudah meninggal. Maka berkata Sayyidina Umar, qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin, kalian orang muslim, syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahu adkhalallahul jannah. Kalian orang muslim itu mempersaksikan untuknya arba'ah 4 orang bi khairin adkhalallahul jannah. Kalau kalian ada 4 orang, maksudnya begini, ada 4 orang, ini 4 nih ya, menyaksikan ada mayat lewat nih, ente bilang khair ya, maka kata Sayyidina Umar itu bagaimana dia yang dialami bersama Rasulullah, maka beliau bilang ada khalahul jannah, Allah wajib memasukkan dia ke dalam surga. 4 orang. Kalau 4 orang bilang buruk, wajib masuk ke dalam. Balikannya ya. Nah, lalu katanya sahabat Abul Aswad ini bertanya lagi, wasalasa kalau 3 gimana? 3 orang. Ini kan 4. 3 orang gimana? Maka Sayyidina Umar berkata,
Wasalasa katanya juga. Tiga juga wajib masuk. Allah wajib memasukkan dia ke dalam surga, atau Allah wajib masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Begitulah ya. Terus ditanya lagi, wasnan, kalau dua gimana? Kata Sayyidina Umar, wasnan nih sama, dua juga bisa. Berarti 4 orang bisa, 3 orang bisa, 2 orang bisa. Makanya jaga mulut nih. Nanti ada mayat lewat, ya, nanti jangan melesar. Belum tahu orang nggak kiai lu. Makanya kalau ente lagi sholatin mayat, kalau saya begini, saya nggak kenal orang nih, saya nggak kenal, cuman misalnya sekalipun dia itu kakek atau nenek atau ayah atau ini daripada orang yang saya kenal, ya, daripada sahabat saya kah atau ini bapaknya, tapi saya kan nggak pernah ngalamin itu sama dia, ya. Makanya ketika ada isyhadu bi anna hadzal mayit khair, misalnya gitu kan, persaksikan bahwa mayat ini adalah orang baik, kalau saya diam, kalau saya nggak tahu, saya diam, saya nggak tahu sebab apa. Nanti kalau kita bilang khair, ditanya sama lu sebagai saksi, ini orang jadi baik karena perkataan kamu, bener nggak? Kamu ngalamin nggak? Nah, nanti ngomong apa? Saya ngikut. Ya, Bahaya. itu sama aja kayak yang di sana tuh, pengadilan yang di situ tuh. Ikut saya. Ada apaunya lagi? Ini bahaya nih. Gitu. Makanya segala ucapan antum nanti dipersaksikan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hati-hati. 2 orang itu, kalau ada orang yang bilang baik terhadap si mayat, maka insya Allah mayat itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak? Mau. Dikit lagi, bab nahi an sabbil amwat. Mengucapkan yang baik-baik kepada si mayat, kepada orang yang telah meninggal. Qala Rasulullah SAW, la tasubbul amwat fa innahum qad abdu ila ma qaddamu. Jangan engkau ucapkan yang perkara-perkara yang baik yang pernah dialami oleh si mayat, yang pernah dilakukan oleh si mayat, ya, orang yang telah meninggal, karena dan tutupilah daripada perkara-perkara yang jeleknya. Jadi kalau si mayat itu baik, ungkapkan, bilangin, ya. Uzkuru mahasana mautakum. Ingatkan perbuatan baik si mayat. Wakufuan masawihim, dan simpen dari perkara-perkara yang jelek. Jadi kalau si mayat pernah melakukan kejelekan, jangan diomongin, ya. Ya, kita sih susah juga, kita suka dagelan sih. Iya, suka dagelan gitu kan. Oh, si pulang inget gak lu? Wah, kalau udah berkali inget gak lu, udah parah ini, iya kan? Inget gak lu? Wah, jadi gitu. Yang terpenting itu kalau yang baik-baik kita ungkapkan. Ada nggak yang bertanya kami? Yang kedua, jangan mencaci si mayat. Ya, jangan. Jadi kita perkara baik kita ungkapkan, perkara jelek jangan kita mencaci si mayat. Bahkan mayat itu mayat orang kafir. Bahkan mayat orang kafir jangan kita caci. Ya. Kecuali apa yang telah Allah ungkapkan di dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Karena ente nggak tahu, karena kan pernah saya utarakan juga ketika baginda Rasulullah SAW mengubur orang, terus ada sahabatnya bilang, oh si orang baik masuk surga. Bilang surga aja nggak boleh. Karena kenapa? Nggak tahu urusan perkara surga atau neraka, urusan Allah.
Ya, bukan urusan kita. Oh, Rasulullah kok bilang ini ahli surga, ahli surga. Rasulullah dapat bocoran. Rasulullah dapat bocoran. Gitu. Makanya kita nggak boleh bilang wah, ya ini orang baik. Insya Allah masuk. Allah masuk surga. Nah, gitu. Insya Allah. Ini orang jahat, insya Allah jangan ya. Insya Allah diampuni. Insya Allah diampunin gitu. Makanya dia kalau dia beriman sampai kan tadi dibilang sampai. Nah makanya perkaranya begini saudara. Kalau ada orang nggak bilang nggak nyampe, ada nggak? Ada ya? Ada. Ada yang bilang nggak nyampe. Ente percaya nggak nyampe? Hah? Percaya? Coy, wahai Wahabi lu ya. Nggak nyampe nggak percaya ya? Kalau nyampe percaya ya? Semua percaya ya? Kalau orang bilang nggak nyampe gimana? Kalau orang bilang nggak nyampe? Diam aja. Hah? Oh gimana? Anda yang diam, yang ditanya itu. Katanya. Coba ente, kalau ente dia nyampe. Kalau kata apa namanya? Yang lalu bilang ente mati dulu gitu ya, perkara terlalu berat. Ya, perkara terlalu berat. Maka ente angkat doa. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, bapak orang ini udah meninggal. Ya. Berikanlah siksa pada bapak ini di kuburnya. Misalnya orang enggak, kan dia nggak yakin nih. Ya, bapak orang ini udah meninggal. Berilah siksamu di kuburnya kepada bapak orang. Protes gitu. Protes. Nah, Udah jelek. protes. Katanya nggak nyampe. Iya kan? Katanya nggak nyampe. Buktiin aja gitu. Iya kan? Bener nggak? Masuk kan? Masuk akal. Ya katanya nggak nyampe. Kalau protes gue berdoa gitu. Doa buruk percaya. Santai aja bro, kan nggak nyampe, ya kan? Nah, doa buruk yang saya percaya nyampe, kenapa doa baik nggak percaya Nggak nyampe. Begitu saudara, ya. Jadi gampang kok sebenarnya urusan itu, perkara yang begitu itu gampang. Well. Gitu. Nah, Zaman now. Tadi, kalau begini, kalau Anda besok puasa, kalau Anda aja, Anda nggak maksain juga, karena ini jatuhnya sunnah. Kalau Anda puasa, lalu kalau melewati puasa yang ini, ini sekarang udah pada berkumpul. Dulu zaman aneh, ya, kalau dikabarkan besok Arafah, hari Arafah, udah berangkat tuh dari tadi siang tuh udah berangkat, semua. Dari sebuah penjuru macet, tapi alhamdulillah memang Allah udah bukan manusia yang ngatur, udah Allah yang ngatur. Jalan aja sampai lah gitu kan, semacet-macet apapun sampai ke tenda masing-masing. Kita berkumpul di situ, kita sampai bermalam itu di Arafah sambil nunggu besok, kan hari Arafah besoknya ya, misalnya hari Arafah besok Sabtu ya, sampai jam 12 ketika pertama matahari tergelincir itu kita udah pelajari gitu waktu zuhur ya, di awal gitu kan matahari tergelincir terpleset. Nah itu waktu masuk Arafah. Itulah saat-saat Arafah, saat-saat yang penuh kemuliaan, keberkahan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai setan itu, iblis putus asa, iblis teriak kencang putus asa. Kenapa itu lah? Prajurit kok siapa ini yang bikin begini? Bilang sama saya orangnya saya ini. Saya kalau prajurit kan gitu kan, ngomong saya samperin ke orang. Kagak, ini hari kita udah capek-capek, kalian udah capek-capek godain manusia. Ini hari Allah ampunin semuanya. Masya Allah. Putus asa nggak lo? Ente udah capek-capek nyari duit, ya tiba-tiba hilang duit, ente putus asa nggak ente? Ya kan? Waduh, remuk kan udah mati. Ente udah baik-baik ya. Setiap pulang kerja beli makanannya anaknya perempuan ya. Wah, telepon nggak berhenti ya. Call sleep call apa gitu nggak berhenti. Tiba-tiba ente diputusin, tapi nggak remuk ya. Remuk rendam hati loh. Remuk hati.
Nah itu iblis juga begitu nih besok nih. Makanya itu hari yang baik. Di saat Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit pertama dunia. Allah sih. Bukan Allah turun, bukan rahmatnya itu. Ya, rahmatnya berisi ampunan, keberkahan, segala macam. Ya, segala macam itu rahmat Allah itu namanya. Turun ke langit dunia. Disitulah Allah apa yang mau dikabul. Mau apa? Pertama ampunannya Allah udah pasti diberi. Itu khusus untuk orang-orang yang di Arafah sana yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita di sini gimana? Kita kan belum ada kesempatan, ya. Makanya kalau kita mah orang bilang tabaruk. Ini yang benar tabaruk di sana ada keberkahan. Ini masa kita nggak dapat di sini dengan melakukan apa kata Rasulullah disunahkan untuk kalian berpuasa pada saat itu. Berpuasa besok. Ketika matahari zawal di sana waktu zuhur itu kayak sholat Jumat, ya. Jadi didirikan kayak sholat Jumat, ya sholat di situ. Itu ada, jadi lebaran benar-benar itu namanya lebaran benar-benar lebaran haji gitu, lebaran untuk orang haji, karena sama kayak sholat Id, ya, ada khotbahnya, ada itu sama. Nah itulah mulai hari itu sampai nanti matahari terbenam waktu maghrib. Kalau di sana kan berarti jam 12 sampai jam 6, ya, berarti 6 jam ya. Nah, kalau di sana perbedaan waktunya sama kita 4 jam. Kalau di sana jam 12, di sini udah jam 4 duluan kita. Ya, kita jam 4 di sana masih jam 12 siang. Berarti kalau habis asar besok, diam sebentar, doa sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa, doa. Itulah waktu. Sampai nanti kalau kita waktunya asar, ya, sampai nanti menjelang isya. Doa Allah. Minta Allah. Insya Allah dikarenakan tabaruk apapun yang hati antum di sana, ya Allah saya belum sempat sampai ke sana, ya. Engkau belum takdirkan aku sampai ke sana, maka saya berdoa dari sini. Minta apa aja, terutama minta ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama juga kita, ya Allah, tahun ini mungkin saya nggak di sana, mungkin kali tahun yang lain. Saya mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kaya, sampaikan saya ke sana, sampaikan kedua orang tua saya ke sana, sampaikan anak keturunan saya ke sana, ke Padang Arafah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih mulai saat ini, ya, atau karena nanti sebelum tidur talbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua orang pada berangkat nih dari maktab nih, dari hotel nih, dari dusun, dari mana pada berangkat menuju ke Mina dulu. Tapi ada yang langsung ke Arafah nggak apa-apa, ya. Itu dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu bergemuruh, saudara. Jutaan umat talbiyah, gemuruh semuanya. Ente merinding, ente konser kalah. Bener. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apalagi kalau lewat terowongan dunia itu semuanya begitu. Labbaik Allah, terowongan Bergema. Ente nggak nangis, bohong. Bener-bener, kecuali orang yang udah agak tertutup deh, yang kurang paham. Bener-bener itu Arafah. Insya Allah, ya, makanya jangan sampai ente nggak mau ke sana, nggak punya duit banyak. Apalagi kadang saya kayak gini, yang penting ente niat dulu dan bener-bener ente mau ke sana.
Ya, jangan udah niat baik, tapi nggak benar-benar niat saya mau ke sono. Gitu. Sekalipun sampai mati ente nggak pernah ke sono, Allah udah catat bahwa termasuk ente yang nggak mendustai syariat Islam. Tuh, hati-hati perkara nih, ya. Jangan sampai di hati ini kita nggak mau ke sono. Berarti ente mencoreng satu perkara syariat, rukun, yes, nah, perkara haji. Walaupun bagaimanapun keadaannya, kondisinya haji itu ada syaratnya, tapi kita jangan sama aja kayak puasa, ya, kayak puasa. Kita cuma niat doang gitu kan, cuma nggak benar-benar nggak sungguh-sungguh. Nah, kerjaannya, ya itu berang kerja, Pak Teguh di sana. Udah dari dulu nggak puasa yang jangan, capek gitu kan. Orang kerja capek ngangkut meja, angkut apaan, pohon ditebangin diangkut gitu ya. Kerjaan kurang kerjaan banget. Capek gitu. Nah, udah tadi gua akhirnya gua batal juga. Jangan, puasa dulu. Kan sama gitu kan diajarin kan. Habis subuh jangan makan dulu, puasa, niat puasa. Malamnya juga niat puasa. Walaupun nanti dia akan kerja di pelabuhan, manggul-manggul gitu, capek. Setelah ente merasa nggak kuat, kan tapi ente puasa dulu nih, merasa nggak kuat, nah disitulah ente boleh buka. Tuh, bukan berarti kuli nggak puasa nggak apa-apa. Iya, bukan berarti dari subuh mulai nggak puasa dulu, gitu kan, puasa dulu. Belum ngapa-ngapain, panas gitu kan. Kuli nggak apa-apa nih, gue udah puasa ini bukannya, kerja belum cuma niatin. Jangan, sama haji juga begitu. Yang penting kita niat tuh pergi haji. Mau punya duit mau enggak, banyak orang yang punya duit berangkat juga. Ada orang yang enggak ini yang punya duit tapi punya karomah, ya, naik sampan hilang, terus masuk ke pohon hilang. Banyak yang begitu, masuk ke gua hilang, nyebur sumur, nyebur jam-jam, banyak. Itu Allah punya urusan, makanya zikir yang banyak. Insya Allah, ya. Insya Allah. Ada juga orang yang nggak kemarin-kemarin, tahu-tahu orang pulang haji. Hari ini, ente kamu pulang haji sih, kalau belum pulang haji. Bengong. Kalau mau ketemu lo, katanya gitu kan. Lu panggilin diem-diem aja, katanya nggak mau nengok. Tuh, berarti gitu deh. Walaupun mungkin ente lagi tidur, ya, nggak mimpi apa-apa sih emang. Tidur rugi deh. Masya Allah. Berarti nanti benar-benar ini, makanya pandangin tuh, besok pandangin tuh ada foto Ka'bah tuh di ini ya, pandangin ketika nanti habis sholat asar gitu. Sambil tarbiyah, lebih Allahumma lebih apa kan? Tarbiyah. Bukan, ya lebih Allahumma lebih la syarika laka lebih innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Oh, ada kan yang lagu enak. Lebih Allahumma lebih la syarika laka lebih innal hamda wa ni'mata laka